Oke guys, hari ini saya lagi bareng sama Mr. Aldo Rinaldi, salah satu edupreneur yang punya 9 brand bisnis pendidikan guys. Nah hari ini kita mau tanya-tanya ya Sir ya. Ini kantor pertama Mr. Aldo nih berarti? Yes, ini kantor pertama kita. Oh oke. Berapa Sir luasnya Sir? Kurang lebih mungkin hampir 600 meter ya. Berapa lantai nih Sir? Ini total 4 lantai. Oh 4 lantai. 4 lantai. Saya penasaran nih, boleh kita masuk? Boleh, ya, kita Sir, masuk, ya? ayo kita masuk. Oke nih Sir, saya mau tanya Sir, ini gimana Sir cara ngebangun bisnis pendidikan sampai bisa sebesar ini? Oke, jadi sebenarnya nggak langsung gede juga. Oke. Nggak langsung sebesar ini juga. Karena memang awalnya kita dari kontrakan 3x4 di dalam gang kecil gitu. Dan sebenarnya buat teman-teman ya yang memang baru merintis bisnis pendidikan, apapun bisnisnya, ya mau itu coaching, e-learning, e-course, private, bimbel, kursus apapun bisnis pendidikannya, saran saya jangan langsung invest ke tempat. Ya, kenapa? Karena bisnis pendidikan itu bisnis yang bisa dijalankan tanpa harus adanya tempat. Gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita investasikan sekarang di tempat itu juga modalnya nggak dari bisnis yang in person tatap muka. Kita dulu lebih banyak menjual kelas online. Kita juga menjual kelas di mana kita sebenarnya nggak harus nyiapin kelasnya. Contoh, in-house training. In-house ya. Iya kan? Dan kita juga bikin tes-tes online yang bisa dijual dalam jumlah banyak tanpa memerlukan tempat. Kenapa? Karena sebenarnya tempat itu memakan banyak investasi, memakan banyak expenses. Gitu. Jadi uniknya bisnis pendidikan itu bisa besar tanpa harus adanya tempat. Ini memang kita sudah menjalani puluhan tahun lah ya, puluhan tahun, dan kita mulai melebarkan sayap untuk bisnis in person atau bisnis kelas langsung tatap muka. Oke, Sir. Berarti bisnis pendidikan nggak harus punya tempat ya, Sir? Karena juga makan investasi juga ya, Sir. Biayanya banyak, belum lagi perabotan-perabotan segala macam gitu ya. Nah di sini kira-kira berapa karyawan nih, Sir? Kalau di cabang ini, kalau total ya, semua cabang itu hampir 300 karyawan. 300 total karyawan ya? Total. Tapi kalau di cabang ini aja, ini cabang pertama kita, daerah Pondok Gede Bekasi. Di sini kurang lebih ada sekitar 60-70 karyawan. 60? Ya. Berarti total ada berapa cabang tuh, Sir? Total kita ada kalau semua ya, semua itu ada sekitar 15-16 cabang. Ini menarik ya guys ya. Oke, kita bisa lanjut lagi kali ya, Sir ya, lihat-lihat. Oke guys, kita lanjut ke ruangan staffnya Mr. Aldo ya. Ya, ini ruangan staff guys. Wih. Ya. Tapi ada beberapa yang masih di luar bertugasnya. Oke, Sir. Ini saya mau tanya nih, Sir ya. Oke. Kemarin itu kan suka ngadain webinar ya, Sir? Iya. Ini judulnya Edupreneur Academy. Yes. Sebenarnya Edupreneur Academy itu apa sih, Sir? Oke, siap. Jadi sebenarnya gini, karena saya sendiri seorang edupreneur, udah sekitar 14 tahun bergelut di bisnis pendidikan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali, termasuk dari gue sendiri ya, pengalaman pribadi gue tuh, gue seneng banget ikut workshop, training, buat ngembangin diri, ngembangin bisnis juga gitu. Tapi sayangnya, sedikit banget peluang gue untuk bisa belajar langsung sama pegiat bisnis pendidikan. Pebisnis berpengalaman yang memang sudah luar biasa bisnisnya, tapi gerak di jasa pendidikan itu kayak hampir, sebenarnya sampai sekarang belum ketemu. Jadi gue tuh selalu belajar ke orang-orang yang ketika gue profiling lagi, sebenarnya bisnisnya dia tuh di logistics misalkan, atau bisnisnya dia tuh sebenarnya di retail gitu. Akhirnya gue jadi sadar deh bahwa ternyata setelah gue melewati 14 tahun di bisnis pendidikan, kayaknya akan ada nih orang-orang yang perlu untuk bisa mengakses gimana cara ngembangin bisnis pendidikan. Dan itu semuanya dibahas di webinar, Sir? Yes. Edupreneur Academy, guys? Ya, kita buat satu platform edukasi untuk para pegiat bisnis pendidikan, namanya Edupreneur Academy. Gitu. Nah, kita pengen ngebahas tentang gimana sih cara ngembangin bisnis pendidikan. Oke. Nah ini menarik ya guys, jadi buat teman-teman semua yang lagi bingung mau usaha apa, mau bisnis apa, terus bingung gimana caranya scale up bisnisnya. Nah ini bisa banget langsung daftar di webinar Edupreneur Academy. Oke, Sir, ini kan ada 4 lantai, terus cabangnya di mana-mana, Sir. Ini memang semenjanjikan itu ya bisnis pendidikan, Sir? Oke, sebenarnya gini, ada satu statement yang menarik dari satu web yang gue temuin ya, di neraca.co.id kalau nggak salah. Dia bilang kalau hanya ada 2 bisnis yang tetap akan bertahan meski dalam keadaan perang sekalipun, yaitu bisnis kesehatan dan bisnis pendidikan. Nah kalau kita perhatiin, bisnis pendidikan itu bisnis yang juga dilakuin oleh banyak triliuner, miliarder. Contoh ya, kalau kita sebut nama misalkan Timothy Ronald, dia bikin Bitcoin Academy. Lalu ada Helmi Yahya, dia bikin, setahu saya dia bikin Helmi Yahya Broadcasting Academy kalau saya nggak salah. Meridiana, dia bikin Meridiana Public Speaking School.
lalu Deddy Kobuzer, Raditya Dika, dan banyak banget nama-nama besar yang juga bermain di bisnis pendidikan. Itu berarti ada something. Ada something ya. Ada something. Berarti bisnis pendidikan tuh nggak bisa diremehin. Orang-orang besar yang punya nama main bisnis pendidikan juga. Oke. Gitu kan? Iya. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa olah, kita bisa mainkan. Oke, Sir, ini Oke. mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Sir. Iya, Ya, iya. oke. Apa nih pesan-pesan buat para pebisnis pendidikan ataupun yang baru mau mulai bisnis pendidikan, Sir? Oke, good question. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai bisnis pendidikan, ataupun yang baru berencana untuk punya bisnis pendidikan, apapun model bisnisnya, mau teman-teman bikin sekolah, bikin tempat les kursus, camp, atau e-course, atau coaching, private, apapun model bisnis pendidikannya, yang harus teman-teman pahami betul adalah soal trust factor. Karena bisnis pendidikan tuh unik, teman-teman. Nggak bisa kita bikin customer lihat iklan kita sekali dua kali langsung beli, itu nggak bisa. Perjalanannya panjang. Kalau kita ngintip strategi marketingnya Philip Kotler, itu mewakili banget. Dari 5E strategi marketing, paling tidak customer itu beli di tahap keempat. Jadi panjang sekali journey-nya. Dan yang diharapkan apa? Kita bermain di trust factor dengan sungguh-sungguh untuk para pemain bisnis pendidikan. Gitu ya. Lalu yang kedua tentang brand appearance. Jadi nggak cuma trust factor, tapi juga yang kedua adalah brand appearance. Gitu. Lalu yang ketiga adalah tentang menentukan your specific target market atau your specific who. Jangan sampai kita set bisnis pendidikan, kita udah yakin ini produknya oke banget, tapi saat ditanya sebenarnya target spesifik itu siapa? Oh, semua usia. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita paling nggak milih 1-2 target market yang paling cocok sama bisnis kita. Nah, dari 2 target market itulah akan tercetus, akan muncul ide-ide tentang seperti apa konten iklannya, seperti apa bentuk pelayanannya, seperti apa service ke customer-nya, seperti apa metode follow up-nya, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas lebih detail di Edupreneur Academy. Edupreneur Academy. Oke guys, jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk ikut webinar Edupreneur Academy yang akan membahas soal strategi bangun bisnis pendidikan dari nol sampai punya omset miliaran. See you on webinar. See you.